Informasi selanjutnya, Saudara, pemerintah Provinsi DKI tetap mengatur sekolah dengan pertemuan tatap muka 50%, meski saat ini PPKM level 3 berlaku di Jabodetabek. Pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek memutuskan Jakarta mulai tanggal 4 Februari mengadakan PTM 50%. Perubahan pertemuan tatap muka terkait dengan pemberlakuan PPKM level 3 di Jabodetabek masih menunggu kebijakan dari Kemendikbud selanjutnya. Untuk kebijakan sekolah PTM gimana? PTM sementara masih 50%. Kami masih menunggu nanti kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Meski angka kasus COVID-19 di DKI Jakarta melonjak, tingkat keterisian di Wisma Atlet terus turun. Senin kemarin, 391 pasien COVID-19 dipulangkan. Sementara hingga Selasa pagi tercatat 5.155 pasien yang masih dirawat di Wisma Atlet atau 62% dari total kapasitas tempat tidur. Selama PPKM level 3, Saudara, Polda Metro Jaya memperluas area Crowd Free Night di 10 titik, yakni mulai dari kawasan Pantai Indah Kapuk, Kota Tua, Danau Sunter, Jalan Merdeka, dan Jalan Sudirman Tamrin. Malam bebas kerumunan juga berlaku di Jalan Asia Afrika, kawasan SCBD, Gunawarman, Senopati, Kemang, hingga kawasan Banjir Kanal Timur. Crowd Free Night berlaku mulai pukul 24 malam hingga pukul 4 pagi. Hanya kendaraan darurat seperti ambulans yang diperbolehkan melintas. Pasca PPKM level 3 diterapkan di DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja di DKI Jakarta melakukan sidak perkantoran. Petugas menemukan satu perkantoran di Rukan Permata Senayan yang melanggar PPKM level 3 karena tidak melakukan penutupan setelah 8 pegawainya terkonfirmasi COVID-19. Karena temuan ini, petugas Satpol PP langsung memulangkan seluruh pegawai yang berada di dalam kantor dan memberikan sanksi penyegelan selama 3 kali 24 jam terhitung hari ini. Positif COVID, tapi tidak dilakukan penutupan sesuai dengan ketentuan yang ada. Harusnya kan 3 kali 24 jam dilakukan penutupan apabila ada karyawan yang positif untuk dilakukan pembersihan atau disinfektan. Ada berapa karyawan, Bu, yang positif, Bu? Tadi dari keterangan pihak financial ada 8 karyawan. Kawasan Kota Tua jadi salah satu lokasi Crowd Free Night. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi di sana. Cindy, selamat sore. Bagaimana Crowd Free Night ini akan berlaku di Kota Tua malam nanti? Ya, ini baru akan berlaku nanti malam dari jam 12 sampai pukul 4 pagi dan akan diberlakukan setiap hari. Tidak hanya hari-hari tertentu ataupun juga akhir pekan, tapi setiap hari, setiap pukul 12 malam sampai pukul 4 pagi, steril. Tidak boleh ada kendaraan, baik itu kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, sepeda maupun juga jalan kaki yang memasuki area Kota Tua dan juga sejumlah jalan yang ada di sekitarnya. Kemudian juga, kenapa kemudian Kota Tua dipilih menjadi salah satu lokasi Crowd Free Night? Karena alasannya adalah dilihat dari lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Misalnya kita tahu di area Kota Tua ada beberapa titik yang biasanya menjadi tempat nongkrong maupun juga PKL. Nah, itu yang menjadi alasan mengapa Kota Tua kemudian dipilih diberlakukan Crowd Free Night. Nah, memang ada dua alasan mengapa kemudian polisi memberlakukan Crowd Free Night setiap hari ini sampai nanti ada instruksi lebih lanjut maupun juga melihat apakah level PPKM ini diturunkan. Pertama adalah untuk membatasi mobilitas. Yang kedua untuk menghindari ataupun juga mencegah adanya kerumunan-kerumunan akibat nongkrong. Nah, tadi misalnya kalau di Kota Tua ada beberapa titik yang biasanya jadi tempat nongkrong. Kalau kita mengacu kepada Inmendagri yang terbit kemarin, memang kalau untuk PKL sendiri masih diperbolehkan untuk berjualan dengan catatan
hanya boleh beroperasi sampai pukul 21 atau pukul 9 malam, begitu juga dengan layanan makan di tempat. Nah, jadi kalau untuk di kawasan Kota Tua nanti sekitar pukul 9 akan ada penertiban, kemudian juga jika ada kerumunan akan dibubarkan. Menjelang Crowd Free Night sekitar pukul 11 nanti juga akan ada penertiban dan juga penutupan area kawasan Kota Tua. Kemudian saat ini juga sedang dilakukan operasi justisi, dilakukan oleh polisi, Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP. Jalan Kali Besar Timur ditutup, dialihkan ke arah Jalan Cengkeh. Kemudian pengendara maupun juga pejalan kaki yang terjaring tidak menggunakan masker dengan benar, mereka akan diminta untuk mengisi data, kemudian mereka akan disanksi. Mereka bisa disanksi denda maupun juga sanksi sosial berupa membersihkan area di titik adanya operasi justisi ini. Kalau dari catatan kami dan juga pantauan kami, dalam waktu 1 jam sudah ada sekitar 30 orang yang terjaring karena tidak menggunakan masker dengan benar. Dan mereka mayoritas memilih untuk melakukan sanksi sosial, yaitu menyapu di area penutupan jalan tadi. Ini memang menjadi salah satu agenda rutin operasi justisi untuk memastikan protokol kesehatan di kawasan Kota Tua dijalankan dengan ketat. Ini loh. Baik, terima kasih laporan Anda, Cindy Permadi langsung dari kawasan Kota Tua, Jakarta.